Oke, Pak Ading. Nggak main ya sekarang kita? Jangan, nanti sampai malam itu. Keseruannya itu, bahkan itu Sel, itu bisa sampai ketawa-ketawa, marah-marah. Oh iya. Dinamika dramanya itu banyak banget. Oh, ada drama-drama. Kalau main ini tuh betul-betul ada drama-dramanya ya. Oke. Drama-dramanya. Tapi menarik Pak Ading, dengan bisnis craft ini kan teman-teman bisa belajar inovasi sambil bermain gitu ya, dan menyenangkan, simple gitu kan. But apa sih insight yang bisa kita dapat nih Pak Ading ketika kita main bisnis craft ini gitu ya, dan apa insight apa yang bisa kita adopsi juga untuk perusahaan kita? Jadi minimal itu ada 3 ya yang paling ada penting 3, menurut saya ya, yang saya rasakan sendiri dari proses bermain bisnis craft ini. Yang pertama, learning insight yang didapatkan oleh tiap peserta, walaupun dia memainkan ini berkali-kali, itu pasti akan berbeda-beda. Oh, oke. Jadi sesering apapun Anda main, itu pasti dapat sudut pandang baru, aha moment, learning insight, pembelajaran terbaik yang berbeda-beda dan valuable. Karena bermain dengan beda orang gitu ya. Karena beda orang kan beda sudut pandang ya. Beda lawan. Yang dilawan beda lagi gitu kan. Beda lagi nanti, atau bahkan temanya, skenarionya, plot twist tadi itu berbeda. Itu beda lagi tuh. Menghadapi resesi ekonomi gimana strategi kita? Menghadapi asing yang menyerbu negara kita gimana? Kalau ada pinjaman bank dan seterusnya dan lain sebagainya, itu banyak banget tuh plot twist yang bisa dimainkan di skenario di dalam bisnis craft ini. Nah, itu setiap permainan, walaupun dia memainkan main ini berulang kali, tapi learning insight-nya bisa jadi beda-beda dan tetap bernas. Oke, wow. Itu yang pertama. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memainkan bisnis craft ini, gitu ya, ini adalah tools yang paling efektif, efisien untuk men-trigger orang bisa kerja kolaboratif. Bisa kerja kolaboratif, oke. Berarti cocok nih yang dulu perusahaannya kerjanya WFH forever gitu ya. Jadi dulu ada Pak Ading. Salah satu klien Zias itu memang, jadi bahkan mereka nggak tahu Pak Ading. Siapa orang? Nggak tahu kantornya kalau udah pindah. beneran. Jadi saking memang mereka kerjanya dari rumah atau dari manapun gitu loh. Iya. Untuk menghindari yang kayak gitu. Udah pindah kantor saya. Nggak tahu. Bener nggak sih di Google, ternyata di Google udah pindah ya. Iya. Dia tahu kantornya pindah dari Google, bukan dari HRD-nya. Bukan dari HRD. Iya. Nah, jadi ketika kita memainkan bisnis craft ini, itu mau nggak mau kita interaksi sama orang lain, berstrategi, kerja kolaboratif, partnership. Kalau nggak kompak itu udah pasti goyang, jadi peluang besar untuk kalah gitu ya, squadnya gitu ya, squadnya itu. Jadi dari sini itu kalau perusahaan Anda tipe-tipe perusahaan yang antar divisi, antar departemen itu kerjanya silo-silo, wah ini cocok banget nih main bisnis craft aja, dimain di bisnis craft kan gitu ya, kira-kira itu nanti akan terjadi kerja kolaboratif setelah main dari sini. Mulai berani ngobrol gitu ya. Paling nggak ngobrol aja. Paling nggak ngobrol itu udah kan. Isunya sekarang banyak generation gap, gitu kan? Yang yang muda segan kalau mau nyapa atau menegur yang tua, gitu kan? Salah ya, kebalik ya. Gitu kira-kira kan? Atau yang senior gitu ngerasa dia nggak nyaman karena yang muda terlalu satset tapi misalnya attitude-nya kurang oke dan seterusnya, jadi akan jaga jarak gitu ya dan seterusnya. Itu kan nggak sehat tuh bagi perusahaan. Maka dengan tools ini itu orang akan dipaksa secara nggak langsung kerja kolaboratif. Kerja kolaboratif, mulai ngobrol, mulai berstrategi. Ternyata orang ini asik ya untuk diajak partnership kerja bareng itu, berpikir bareng, berstrategi bareng, asik ya. Maka main ini bisa jadi lintas departemen, lintas divisi, itu lebih seru lagi, lebih kaya perspektif taking skillnya nanti gitu ya. Jadi kerja kolaboratif itu akan tertrigger dari main ini. Selain generation gap tadi, itu juga kan sekarang modelnya itu bukan gini.
bukan eranya Superman gitu ya. Ini sekarang apalagi menjelang resesi gitu ya, resesi ekonomi. Ini bukan eranya siapa yang hebat di kantor itu. Bukan eranya Superman. Tapi ini eranya kerja kolaboratif. Ini eranya super team. Oke, jadi bukan one man show ya? Bukan one man show. Udah kerja kolaboratif saat ini. Karena memang dalam inovasi sendiri nggak berkolaborasi ya Pak Ding. Nggak masuk akal. Iya, nggak masuk. Kayak misalnya inovasi produk pun bukan hanya orang produk kan, tapi butuh tim marketing juga, R&D, IT, sama gitu. Itu kerja kolaboratif itu penting banget. Intervensinya bakal lebih mudah untuk mendobrak. Kalau di tim Anda, di perusahaan Anda itu silo-silo, pakai tools ini. Mudah, sederhana, menyenangkan. Ya. Oke. Yang ketiga. Satu lagi. Yang terakhir itu mind shifting. Mind shifting. Tadi orang untuk talenta di korporasi itu untuk berani berinovasi, itu kan perkara yang nggak mudah. Yes. Kenapa? Karena dari kecil sistem pendidikan kita bisa jadi banyak larangan, dimarahin, kalau salah memilih sesuatu gitu, wah dimarahin, disalahkan gitu ya, atau bahkan anak kecil aja gitu ya, dari kecil tuh kalau kita jatuh di tangga atau di nyalain tangganya pukul, hei salah, udah mama pukul nih. Gitu. Berarti kalau jangan gitu sampai kalau inovasinya gagal nyalain orang lain gitu ya. Orang lain dan seterusnya. Gitu ya. Nah dengan kita main bisnis craft ini adalah simulasi yang paling mendekati keadaan nyata di korporasi, terutama inovasi di korporasi. Jadi secara mindset dia mengalami mind shifting. Dia berpindah dari orang yang takut-takut nih berinovasi gitu ya. Nanti melalui kartu inovasi itu Anda akan tertrigger tuh, kita giniin aja nih untuk produk kita yang itu, atau banyak kartu-kartu inovasi yang akan men-trigger Anda. Sehingga ketika selesai main ini, dia udah punya khazanah perbendaharaan, cara berinovasi yang baru di kepala dia. Dan dia mengkorelasikan dengan bisnisnya dia. Gitu. Nah itu yang paling mahal kan. Main, menyenangkan, tertawa terbahak-bahak, banyak dramanya bahkan. Itu yang mengesankan, tapi juga sekaligus dia dapat insight-nya dan dia korelasikan dengan pekerjaannya. Itu kan yang paling penting. Jangan sampai ini kita training misalnya gitu ya. Tapi begitu pulang ke perusahaan, ke pekerjaan, nggak ada impact-nya. Nah, ini kan bahkan tidak diimplementasikan gitu ya. Ini dengan baca kartu inovasinya aja. Baca kartu inovasinya, melihat strategi lawan mainnya, itu aja dia udah belajar sesuatu tuh. Dia mau menang atau mau kalah pun pasti dapat learning insight yang terbaik. Untuk bisa dia menang mau kalah pasti dapat learning insight ya. Dan itu proses mind shifting yang mahal menurut saya.